Adiknya adalah seorang pahlawan lencana emas. Dipuja semua orang, sementara dia hanyalah pengecut lemah yang diganggu semua orang, gara-gara dia melewatkan satu kesempatan yang bisa menentukan nasibnya. Sungguh tragis. Pintu untuk menjadi pahlawan lencana emas direbut oleh saudaranya. Sungguh tega, maka dimulailah hidupnya yang sengsara. Namun Dewa masih berbaik hati. 3 tahun kemudian, kesempatan muncul di hadapannya lagi. Ia mendapat kesempatan memasuki gerbang pelangi. Mengingat semua penghinaan yang telah dideritanya. Kali ini, apapun yang terjadi, dia akan merebut kesempatan ini dengan nyawanya. Harus benar-benar mengubah takdirnya. Ini adalah dunia yang penuh gerbang, di mana gerbang neraka turun ke alam manusia. Tak terhitung jumlahnya. Monster kuat keluar untuk membantai umat manusia. Ya ampun, pada saat yang sama, gerbang percobaan juga turun. Jika manusia masuk dan lulus percobaan gerbang, mereka bisa mendapatkan kekuatan dahsyat yang mampu membantai monster. Luar biasa. Orang-orang menyebut mereka pahlawan. Tingkat gerbang percobaan juga mewakili peringkat pahlawan. Saat ini, tingkat tertinggi adalah pahlawan lencana emas. Keren, pahlawan lencana emas menikmati hak dan kekayaan tak terbatas. Enaknya, dan menjadi objek pemujaan dan perhatian semua orang. Pada hari itu, sebuah siaran televisi mewawancarai pahlawan lencana emas. Rengi Hiratsuka, bocah yang menonton TV dengan kekaguman bernama Subaru Aoyake, bermimpi menjadi pahlawan seperti dia suatu hari nanti. Adiknya, Taiga Ariek, di sampingnya sangat tidak sabar, karena mereka adalah saudara tiri dari ibu yang berbeda. Tepat saat itu, sebuah gerbang emas tiba-tiba muncul di hadapan Subaru. Loh, kok bisa? Subaru mengulurkan tangannya dengan tak percaya. Mungkinkah ini? Tepat ketika dia pikir mimpinya akan menjadi kenyataan, saudaranya bergegas dan mendorongnya menjauh. Merebut gagang pintu, dia menoleh ke Subaru dengan senyum jahat. Maaf, gerbang ini milikku. Saat Subaru berusaha mati-matian untuk menghentikannya, gerbang emas sudah tertutup padanya. Ketika saudaranya keluar dari gerbang, dia telah menjadi pahlawan lencana emas termuda. Hebat, waktu berlalu dan 3 tahun berlalu di dunia ini di mana yang kuat memerintah yang lemah dan penakut. Subaru menjadi target perundungan. Hari itu, dia digantung dan dihina oleh 3 berandalan lencana perunggu. Namun, dia tidak bisa melawan. Ampun, hanya bisa menahan malu dengan gigi terkatup rapat. Namun, para berandal itu belum puas dan malah melempari batu untuk kesenangan. Saat si berandalan berambut hijau hendak melempar, sebuah suara mengejutkan mereka. Ternyata itu pahlawan lencana emas, Taiga Ariek, yang melihat adiknya dibuli. Taiga bukan hanya menolak membantu, tapi malah menunjukkan ekspresi jijik. Dasar sampah dibuli oleh sampah lencana perunggu, kau benar-benar mempermalukan aku. Untung kita bukan saudara kandung. Lalu, dia mengambil sebuah batu, mengaktifkan kemampuannya, lengan emas, lalu mengayunkannya dengan kuat. Batu itu melesat seperti kilat emas, nyaris mengenai wajah Subaru dan terbang ke angkasa. Awan di belakang tersapu bersih oleh serangan dahsyat ini, kekuatan yang luar biasa. Membuat ketiga berandal lencana perunggu itu berkeringat dingin, lalu menoleh ke Subaru. Dia sampai mengompol karena ketakutan. Melihat pemandangan menyedihkan ini, Taiga langsung kehilangan minat. Lakukan apapun yang kalian mau padanya, bukan urusanku, katanya, sambil berlalu pergi. Kemudian, dia berjalan menjauh dengan merangkul seorang gadis. Ketiga berandal itu lega mendengar ini. Setelah puas dengan Subaru, mereka menelanjanginya dan melemparkannya ke lapangan sekolah. Bahkan orang yang lewat mengambil foto dan tertawa, karena Taiga sudah jadi pahlawan lencana emas. Orang tuanya juga mulai hidup mewah, sementara Subaru hanya bisa tinggal di sebuah kamar. Seperti kandang anjing, hari itu, Taiga menyuruhnya membeli air saat dia sedang belajar. Dan saat Subaru hendak menjelaskan, dia disambut dengan ejekan tanpa ampun. Seberapapun kau belajar, kau tetap tidak berguna, kau akan selalu menjadi sampah. Lalu, melemparkan uang ke wajah Subaru. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Karena kau tidak bisa lari. Saat membeli air, Subaru termenung. Mengingat kata-kata Taiga, mereka bersaudara. Apa dia serius? Selama 3 tahun ini, tinggal di kandang anjing, menahan panas dan dingin. Meski sudah memberikan begitu banyak pada keluarga, masih saja disebut sampah. Apakah hidup seperti ini akan benar-benar berlanjut selamanya? Memikirkan hal ini, Subaru merasa sangat sakit. Hidup seperti ini lebih buruk daripada kematian. Sumber dari semua ini adalah gerbang emas itu. Jika diberi kesempatan lain, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutnya darinya. Tapi, tidak ada kesempatan kedua dalam hidup. Pada saat itu, ketiga berandal tadi tiba-tiba muncul di belakangnya. Sambil menariknya kembali ke dunia nyata,
si topi berkata, sepertinya kau sangat tidak beruntung, iya. Baru saja aku dikalahkan monster di gerbang, sekarang kau datang bermain dengan kami dan membuat kami senang. Mendengar ini, Subaru berbalik dan lari, namun tindakan ini benar-benar memicu keinginan sadis si topi, yang menyatakan bahwa dia akan menyiksanya perlahan sampai mati. Kali ini, Subaru yang ketakutan hanya bisa berlari sekuat tenaga. Ketiga berandalan itu dengan mudah menyusul dan mengejek, asyik sekali. Subaru kecil, kita putus asa. Kemudian, si topi dengan santai mengayunkan pisaunya. Subaru terkena sabetan itu. Dia memejamkan mata kesakitan, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berniat membunuhnya. Subaru berteriak ketakutan, aku tidak mau mati. Padahal, baru saja dia berpikir hidup lebih buruk daripada kematian. Ketika kematian benar-benar tiba, dia sangat ingin hidup. Berlari ke sebuah gang, si topi tiba-tiba punya ide. Dia menendang Subaru ke dalam gang. Kemudian, mereka bertiga menyusul dan memukuli serta menendangnya. Subaru hanya bisa memohon ampun. Namun, semakin dia memohon, semakin bersemangat mereka. Dipukuli babak belur, Subaru mulai menangis. Para berandalan yang lelah juga kehilangan minat. Mereka mengaktifkan skill bola api. Siap untuk mengakhiri semuanya saat itu juga. Pixel tiba-tiba muncul di depan si rambut keriting. Detik berikutnya, sebuah gerbang perunggu terbentuk. Si rambut keriting langsung terbelah dua, mati. Sebelum yang lain sempat bereaksi, gerbang perunggu dengan cepat hancur. Dan ditingkatkan menjadi gerbang perak. Tepat ketika si rambut hijau terkejut, gerbang perak hancur dan ditingkatkan menjadi gerbang emas. Mata si topi membelalak. Gerbang emas. Tepat pada saat itu, gerbang emas tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian hancur. Dan ditingkatkan menjadi warna pelangi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Subaru menatap gerbang ini, yang telah muncul di hadapannya untuk kedua kalinya. Kali ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun merebutnya darinya. Dia melangkah maju dan meraih gagang pintu. Kedua orang yang baru saja sadar berusaha keras untuk menghentikannya. Kemudian, salah satu dari mereka menembakkan bola api ke Subaru. Ledakan dahsyat itu langsung meledakkan kakinya. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuhnya, tapi memikirkan perundungan itu. Dia telah menanggung semua penghinaan selama 3 tahun ini. Kali ini, walau mati sekalipun, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut gerbang itu. Tubuh Subaru meledak dengan kekuatan terakhir, merangkak panik menuju gerbang. Dia pingsan begitu gerbang tertutup, seekor monster perlahan menghampirinya. Sambil tersenyum jahat, orang yang menarik, lalu berjongkok. Menunjuk ujung jarinya ke kepala Subaru, lalu menusuknya seketika. Arus listrik yang kuat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kaki buntungnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat, lalu jantungnya mulai berdetak lagi. Terbangun, Subaru melihat monster itu dari dekat, langsung merangkak menjauh ketakutan. Tapi monster itu dengan santai berjalan ke singgasana, lalu menunjukkan ekspresi meremehkan. Subaru melihat sekeliling, masih trauma dengan proses memasuki gerbang. Namun, mengingat wawancara pahlawan lencana emas, Renji, ruangan di dalam gerbang adalah bangunan dengan ksatria lapis baja emas. Hanya dengan bertarung dan mendapatkan persetujuannya, seseorang bisa memperoleh semacam kekuatan darinya. Melihat monster mengerikan di hadapannya, Subaru membeku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Monster itu berbicara lebih dulu, berapa lama kau akan berdiri di sana, bocah? Apa kepalamu rusak karena dipukuli? Subaru gemetar dan menjawab, kepalaku baik-baik saja. Monster itu menjadi sedikit tidak sabar. Kalau begitu, kemarilah, jika kau bisa memukulku sekali, aku bisa menganugerahkan kekuatan padamu. Tapi Subaru dengan cemas berteriak, tunggu. Siapa kau? Monster itu langsung kesal. Apa kau idiot? Siapa yang peduli soal itu? Lalu dengan santai melambaikan tangan. Gelombang kejut yang kuat mengukir parit di tanah. Mata Subaru membelalak, berpikir bahwa sama sekali mustahil untuk melawan makhluk ini. Bahkan untuk mencoba berdiri, kakinya yang gemetar tidak mau menurut. Monster itu memegangi dahinya, kesal, sepertinya kau butuh bantuan. Dengan jentikan jarinya, pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Lalu menunjuk Subaru dan berkata, pilih senjata dan bertarung, atau berbalik dan pulang. Subaru melihat monster mengerikan di hadapannya. Lalu melihat gerbang di belakangnya, mungkin pergi sekarang akan menyelamatkan hidupnya. Ketakutan akhirnya menguasainya, dan kakinya yang gemetar berjalan menuju gerbang. Saat dia meraih gagang pintu, si monster menyeringai, dasar sampah sialan. Kata-kata familiar ini membuat tubuh Subaru gemetar. Seketika teringat kenangan memalukan itu, si monster terus mengejek. Hidupmu yang menyedihkan akan selamanya kau habiskan dengan merangkak, hanya karena pilihan pengecutmu. Saat itu,
Subaru seolah melihat seluruh hidupnya yang sengsara membentang di hadapannya dengan amarah. Dia dengan panik memukuli pintu di depannya. Sial! Sial! Teriaknya penuh amarah. Apakah punya kekuatan berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Apakah menjadi lemah berarti kau pantas ditindas dan dihina? Adegan ini membuat si monster senang. Tentu saja. Dasar kau sampah, Subaru sekarang benar-benar murka. Diam. Brengsek. Dia mengangkat tinjunya dan menyerbu si monster dengan penuh amarah. Dengan satu pukulan, dia meremukkan wajah si monster. Namun, si monster malah senang, bukannya marah. Lumayan juga kau, bocah. Kau lulus ujian, lalu menggigit bahu Subaru. Seketika, energi membara mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Subaru merasa tubuhnya akan meledak. Apa dia mencoba membunuhku? Apa ini jebakan? Kemudian dia menggigit balik. Jangan bercanda denganku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Si monster tampak terkejut. Wah, anak ini menarik juga. Tak lama kemudian, Subaru mencapai batasnya, dengan listrik pelangi yang menyembur ke seluruh tubuhnya. Dia jatuh ke tanah. Si monster menunjukkan senyum puas. Ingat namaku, Vanquish. Sampai jumpa lagi, anak kecil, di dalam gerbang pelangi. Subaru pingsan setelah menerima kekuatan itu, ketika dia membuka matanya lagi. Serangkaian suara terdengar. Kamu telah mewarisi kemampuan vampir tua, Vanquish. Mendapatkan skill Blood Mold, mendapatkan skill pelangi Bloodsucker, gerbang percobaan akan segera menghilang. Kemudian ruang percobaan mulai runtuh, namun Subaru tidak bisa bergerak. Hanya bisa menonton tanpa daya saat gerbang itu berangsur-angsur menghilang. Saat berikutnya, dia jatuh ke jurang tak berujung di luar gerbang. Kedua berandal lencana perunggu itu melihat gerbang pelangi yang hancur, sambil menggertakkan gigi. Sial, apa-apaan ini? Kesempatan bagus seperti itu terbuang pada pecundang ini. Tepat ketika mereka hendak pergi, suara pecahan tiba-tiba terdengar. Subaru melompat keluar dari ruang yang rusak. Kedua berandal itu terkejut. Sial, dia benar-benar selamat. Subaru kini benar-benar menjadi pahlawan pelangi. Si topi menolak kenyataan ini. Dia menyerbu dengan pisau. Tapi Subaru dengan mudah menghindar, lalu datang tebasan kedua. Kau pencuri gerbang, mati kau. Di saat genting, mata Subaru menyala dengan cahaya pelangi. Gerakan si topi tiba-tiba terasa sangat lambat. Sebuah jongkok sederhana dengan mudah menghindari serangan. Wajah si topi menunjukkan ketidakpercayaan. Dia pun panik meningkatkan kecepatan serangannya, tapi semua serangan ini dihindari oleh Subaru. Detik berikutnya, Subaru meraih tangan si topi sambil berteriak, berhenti sekarang. Si topi sangat marah hingga rasanya ingin menelannya. Namun, detik berikutnya dia tertawa. Dia menyadari kaki Subaru yang gemetar. Jadi, kau hanya seorang amatir. Sebuah hardikan kasar. Dasar sampah tak berguna. Berani memegang tanganku. Subaru ketakutan dan dengan cepat melepaskan tangannya, memanfaatkan momen ini. Si topi mengirimkan lutut ke dada Subaru, diikuti dengan pukulan yang mengarah ke wajahnya. Subaru bereaksi dan segera menghindar, tapi terkena pukulan lanjutan si topi. Subaru secara naluriah ingin berteriak kesakitan, tapi terkejut karena tidak merasakan sakit. Pada titik ini, sebuah panel muncul di depannya, menampilkan data vitalitas Subaru. Melihat kedua berandal di depannya, rasanya seperti ruang digital. Apakah ini yang dilihat para pahlawan? Si rambut hijau memperingatkan. Dia pasti bisa melihat antar muka sekarang. Namun ditegur oleh si topi. Diam kau, pagi ini dia masih pecundang yang mengompol. Aku sama sekali tidak akan menerima kenyataan ini. Lalu tangannya menyala dengan kobaran api. Melemparkannya ke Subaru. Menghadapi bola api besar itu, Subaru tak punya tempat untuk menghindar. Detik berikutnya, sebuah ledakan dahsyat meletus dalam kobaran api yang menjulang. Si topi tersenyum puas, mengira dia telah berhasil. Namun, detik berikutnya membuatnya terkejut. Subaru berdiri di sana tanpa terluka, melihat panelnya. Nilai hidupnya hanya berkurang 32 poin. Si topi terkejut, apakah ini lelucon? Keterampilan yang bisa menghancurkan truk, dan dia baik-baik saja. Si rambut hijau menjadi ketakutan. Mungkin kita harus lari, level gerbang itu pasti lebih tinggi dari emas. Si topi dengan marah menegurnya, kau bodoh. Lihat baik-baik, dia baru level 1. Jika levelnya meningkat, kita mati. Jadi kita harus membunuhnya sekarang. Kemudian seutas tali abu-abu melesat keluar, Subaru langsung terikat dan tak bisa bergerak. Rupanya si rambut hijau itu mengaktifkan keahliannya, sementara si topi memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan pisaunya. Mati kau, sampah. Subaru panik seperti semut kepanasan, karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan kemampuannya. Di saat genting, beberapa pedang darah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Si topi yang menyerbu tertusuk, lalu suara Vanquisher terdengar.
Orang yang merepotkan, akan kuajari sekali saja, kemampuan cetak darah diaktifkan. Bisa mengendalikan bentuk darah selama 10 detik, sisanya pikirkan sendiri. Ingat, kobarkan kebencianmu. Saat dia teralihkan, ujung pisau sudah sangat dekat, dia langsung menghindar dari serangan mematikan itu. Subaru tak mengerti kenapa orang itu masih menyerang meski terluka parah. Si topi sudah memasuki kondisi mengamuk. Kau pencuri gerbang sialan, teman kami mati karenamu. Pembunuh, seharusnya kau mati. Tidak ada yang akan sedih atau merindukanmu. Tidak ada yang membutuhkanmu. Kata-kata itu benar-benar membakar amarah Subaru. Percikan kebencian di hatinya mulai membara. Diam, hentikan omong kosong itu. Energi pelangi yang kuat mulai meletus dari tubuhnya. Mengangkat tinju marahnya, dia menyerbu si topi. Pisau tajam itu hancur saat bersentuhan dengan tinjunya. Lalu sebuah pukulan menghantam wajah si topi, urat-urat Subaru yang berang menonjol. Diikuti pukulan lain, mengirim si topi berputar ke atas. Melihat ini, mata si rambut hijau membelalak. Si topi jatuh dengan keras ke tanah, tak sadarkan diri. Dan sekarang Subaru seperti iblis yang kembali dari neraka, melangkah menuju si rambut hijau. Si rambut hijau melihat situasinya gawat dan dengan cepat mengaktifkan kemampuannya. Membawa si topi yang tampak seperti anjing mati dan melarikan diri, Subaru memperhatikan mereka menghilang. Sambil menghela napas lega, akhirnya selesai. Keesokan harinya, orang-orang dari Asosiasi Pahlawan datang ke tempat kejadian, melihat kehancuran itu. Mereka menduga itu pasti ulah monster. Pada saat itu, pahlawan lencana emas, Renji, perlahan mendekat dan menganalisis. Tidak ada jejak monster di sekitar sini. Kekuatan untuk membelah pahlawan lencana perunggu menjadi 2. Pasti setidaknya kekuatan tingkat lencana perak. Bahkan pemandu rohnya merasakan aura yang tidak menyenangkan. Namun, Renji tidak terlalu memikirkannya, lalu menatap langit. Sebelum jam langit sialan itu mencapai 0. Tugas terpenting adalah menghancurkan lebih banyak gerbang iblis. Sementara itu, pagi itu, hanya karena Subaru belum kembali dari membeli air semalaman. Taiga telah meninju dan menghancurkan kandang anjing Subaru. Sialan kau, Subaru, beraninya dia tidak membalas pesanku. Lalu ponselnya menerima informasi tentang kematian pahlawan lencana perunggu itu. Itu salah satu dari 3 orang yang telah menindas Subaru. Taiga tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pupil matanya menyusut karena terkejut. Sial, mustahil, jangan bilang dia sudah menjadi pahlawan. Dia segera pergi ke kantor polisi untuk memverifikasi kebenaran. Petugas itu hormat saat melihat salah satu dari 7 pahlawan lencana emas bangsa. Taiga langsung ke intinya, bawakan semua berkas kasus pembunuhan tadi malam. Dihadapkan dengan status dan kekuatan tertinggi seorang pahlawan lencana emas. Petugas itu tidak punya pilihan selain menurut. Sementara itu, Subaru tiba di markas Asosiasi Pahlawan. Sebuah organisasi yang mengelola pahlawan dan gerbang iblis. Untuk naik peringkat pahlawan, seseorang harus membersihkan gerbang iblis. Dan untuk memasuki gerbang iblis, seseorang harus mendaftar sebagai anggota. Kejadian tadi malam telah diklasifikasikan sebagai kasus pembunuhan, dan seorang pahlawan lencana emas telah dikirim untuk menyelidiki. Jika Taiga menemukannya, tamatlah riwayatnya. Jadi, tugas terpenting Subaru sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Seorang wanita muda yang antusias menyambutnya dan mulai menjelaskan peraturannya. Pertama, membersihkan gerbang iblis memungkinkanmu naik level. Kedua, jumlah bintang pada sebuah gerbang mewakili tingkat kesulitannya. Ketiga, bintang dapat ditukar dengan uang. Mendengar bintang bisa ditukar dengan uang. Subaru mengeluarkan bintang-bintang yang dijatuhkan oleh si topi. Meskipun terasa salah, dia bokek. Wanita muda itu terkejut melihat bintang-bintang itu, bertanya-tanya bagaimana pahlawan tak terdaftar memiliki bintang. Dia berkata memasuki gerbang secara ilegal adalah pelanggaran yang dapat dihukum. Subaru panik dan bingung, tetapi detik berikutnya, nona manis itu tersenyum ramah, karena kamu anak baru, kubiarkan kali ini. Subaru yang beruntung itu menghela napas lega, namun jumlah penukaran akhirnya tetap membuatnya terkejut. Berdasarkan nilai tukar, Subaru sekarang bisa dibilang mendadak kaya. Ini juga memberinya lebih banyak motivasi untuk menjadi pahlawan. Tapi, karena penampilannya saat ini terlalu aneh, Subaru memutuskan untuk mengubah penampilannya dulu, setelah menghabiskan sedikit modal. Subaru akhirnya terlihat seperti pahlawan. Lalu dia pergi ke kedai kopi dan memesan cappuccino. Perlahan menikmatinya, enak sekali, belum pernah aku merasakan hidup seperti ini. Sejak Taiga menjadi pahlawan, Subaru sangat bersemangat hingga hampir menangis. Kini dia telah menjadi pahlawan. Akhirnya lolos dari kehidupan yang tak tertahankan itu. Dia diam-diam bertekad untuk menemukan lebih banyak gerbang. Dan bekerja keras untuk naik level, agar kehidupan seperti ini terus berlanjut.
Namun, saat itu, tekanan kuat mengganggu imajinasinya yang menyenangkan. Menoleh, ternyata Taiga menatapnya dengan garang. Ketemu kau, dasar sampah. Kemudian gelombang kejut menghancurkan kaca di depannya, dia mencengkeram keras Subaru. Menariknya keluar dengan paksa dan membantingnya ke arah tempat parkir. Benturan yang kuat membuat Subaru terpental di antara mobil-mobil. Saat dia hampir menabrak seorang ibu dan anak, Subaru berbelok ke arah mereka. Jadi dia segera mengaktifkan skill cetakan darah. Seketika aliran darah menyembur keluar, membungkus kendaraan di dekatnya. Akhirnya berhasil berhenti, menyelamatkan ibu dan anak itu, dia berteriak agar mereka segera pergi. Lalu menatap tajam ke arah Taiga. Taiga diselimuti api kemasan setinggi 10 meter. Perlahan berjalan menuju Subaru, Subaru aku benar-benar tidak percaya kau benar-benar menjadi pahlawan. Saat dia selesai berbicara, energi kemasan yang intens menyelimuti tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Saat ini, Subaru tahu tidak ada jalan untuk melarikan diri. Meskipun dia baru level 1. Meskipun dia menghadapi salah satu dari 7 pahlawan lencana emas bangsa, tatapannya mantap. Energi pelangi mulai meletus dari tubuhnya. Ayo, kali ini aku tidak akan mundur. Sekarang mengetahui Subaru juga menjadi pahlawan, Taiga telah menggunakan segala cara untuk akhirnya menemukannya. Tidak menginginkan apapun selain membunuhnya segera. Subaru terkejut betapa cepatnya dia ditemukan. Taiga tertawa dingin, pikirkanlah. Di neraka, tinju raksasanya langsung mengarah ke Subaru yang buru-buru mencondongkan tubuh ke belakang. Melompat mundur demi menjauhkan diri. Sial, apakah gara-gara pakai ponsel dan buang-buang duit aku ketahuan? Tiger tersenyum jahat. Terus kenapa kalau kau tahu? Kau sudah jadi mayat. Menghadapi lawan sekuat ini, suara Vanquish yang tertarik terdengar di benaknya. Bagaimana rencanamu untuk menang, menghadapi jurang kekuatan serangan yang sangat besar ini? Subaru hanya punya satu pikiran, bertahan hidup adalah prioritas utamaku. Vanquish tersenyum dan berkata, ini petunjuknya. Skill Blood Mold bisa mengubah kekuatan sihir menjadi darah. Untuk digunakan, Tiger berhenti bicara dan mengaktifkan skillnya. Golden Impact bertekad membunuh Subaru dalam satu serangan, setelah ledakan dahsyat. Api menyembur ke langit, tepat ketika dia pikir dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Senyum di wajahnya perlahan membeku, Subaru telah meniru teknik si rambut hijau itu. Mengendalikan darah menjadi bentuk tali, terbang ke udara untuk menghindari serangan itu. Namun, sebelum Subaru bisa mendarat, Tiga menggunakan keunggulan kecepatannya untuk muncul di belakangnya, hendak melancarkan serangan kekuatan penuh. Pada saat kritis, Subaru melepaskan Bloodstring untuk mengubah arah, nyaris menghindari serangan fatal ini, akan tetapi di bawah dampak dahsyat ini. Area dalam radius 50 mil langsung berubah menjadi reruntuhan. Tiger tak menyangka serangan berturut-turutnya bisa dihindari oleh seorang pahlawan rookie. Dia menjadi sangat marah dan malu, dengan gusar menyerbu Subaru. Dasar sampah, kau mati kalau kutangkap. Anehnya, Subaru tidak menghindar kali ini. Kabut darah menyebar, sosoknya langsung menghilang di dalam kabut. Ketika Subaru muncul kembali, dia berada di belakang Taiga, mengingat semua penderitaan masa lalunya. Mengubah semua kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan, dia mengerahkan segalanya ke dalam pukulan pada Taiga, tetapi serangan seperti itu bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Sebaliknya, lengan Subaru dipenuhi rasa sakit yang hebat. Bereaksi, Taiga memberikan senyum menghina. Dengan santai mengayunkan cakar, darah segera menyembur dari dada Subaru. Hanya dengan serangan biasa, Subaru terluka parah. Nilai hidupnya langsung anjlok ke dasar. Taiga sekarang memasang senyum kemenangan. Tiba-tiba, niat mengakhiri segalanya malah memunculkan darah di tanah. Darah itu memadat jadi pedang darah. Kabut darah menghalangi pandangan Taiga. Dengan kekuatan penuh Subaru, Taiga langsung tertusuk seperti sarang lebah. Setelah serangan sukses ini, Subaru menarik napas lega. Dia percaya pada ketajaman pedang darahnya ini. Itulah batas kendalinya, tapi detik berikutnya sungguh tak terduga. Taiga berdiri tak terluka, menghadapi Taiga yang tak terkalahkan dalam kecepatan, kekuatan dan pertahanan. Subaru terjerumus dalam keputusasaan, membiarkan Taiga menangkapnya. Hasilnya sudah jelas. Taiga melepaskan serangan pamungkasnya dengan kekuatan penuh, menghantam dada Subaru. Dampak dahsyatnya langsung menimbulkan awan debu. Saat debu mengendap, Subaru tak terluka. Serangan kekuatan penuh itu mengenai kantung darah. Benar-benar melenyapkan dampaknya. Detik berikutnya, kantung darah itu meleleh dan menempel di tangan Taiga seperti karet. Mustahil dilepaskan. Subaru mengubah kekuatan sihir jadi darah. Kekuatan sihirnya menurun drastis. Semakin banyak bola darah muncul. Semua diluncurkan ke arah Taiga. Taiga langsung terbungkus dan tak bisa bergerak. Taiga murka, berteriak marah.
Kau pikir bisa menang, tapi Subaru sangat tenang. Aku tak pernah berpikir bisa menang.